hadir Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, Pak Kombes Vira, dan juga hadir juga Pak Dirseber Polda Metro Jaya, Pak Kombes Roberto Gomgom. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan konferensi pers pada malam hari ini. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi terkait pengungkapan kasus anarkisme, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang terjadi antara tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, perlu kami tegaskan bahwa pengungkapan yang kami lakukan adalah dampak dari aksi pengerusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta, gedung perkantoran, dan sejumlah fasilitas umum yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun seluruh tersangka yang kami amankan adalah para pelaku aksi pembakaran dan perusakan, bukan para pendemo maupun atau pengunjuk rasa. Sekali lagi ya, saya tekankan di sini bahwa yang kami amankan adalah para pelaku pengerusakan dan pembakaran, bukan pendemo dan pengunjuk rasa. Dan kata lain, yang kami amankan bukan pendemo tetapi perusuh, ya, yang datang untuk merusak dan mengganggu ketertiban dengan cara membakar dan merusak fasilitas umum. Hal ini kami lakukan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Kapolri dan perintah Bapak Kapolri untuk menindak tegas para pelaku aksi anarkistis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain, Arbrea Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen. Dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI. Dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi kafe. Untuk penjelasan lebih lengkap, nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 12 September yang lalu, kami dari Polda Metro Jaya telah membentuk posko pengaduan orang hilang dan juga membentuk tim khusus untuk membantu masyarakat dalam proses pencarian kerabat maupun keluarga yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Untuk mekanismenya, masyarakat bisa langsung datang ke aula Diskrim Polda Metro Jaya, ya, atau dapat menghubungi nomor
0812 855 99191. Saya ulangi, masyarakat bisa hadir langsung ke Aula Dirkrim Polda Metro Jaya atau langsung menghubungi nomor 0812 85 59 9191. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mohon dukungan seluruh masyarakat untuk memberikan informasi terkait dugaan orang hilang maupun informasi terkait pelaku pengerusakan. Kami dari seluruh jajaran Polda Metro Jaya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab akan terus bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami memahami betapa pentingnya rasa aman bagi setiap warga, dan kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil bertujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat secara adil dan profesional. Demikian pembukaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk Bapak Dirkrim untuk menjelaskan secara teknis apa yang menjadi beberapa hal ya yang sudah dilakukan penangkapan serta bukti-bukti serta dampak yang terjadi saat itu bisa disampaikan pada rekan-rekan media. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolda. Yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, Pak Wakapolda, Pak Kabid Humas yang berkesempatan hadir, Pak Dircyber, rekan-rekan media yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini izinkanlah kami akan melakukan ataupun menyampaikan informasi tentang pengungkapan kasus, baik itu terkait masalah pembakaran dan pengerusakan fasilitas umum. Perlu kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya dalam hal ini telah mengamankan sebanyak 16 orang tersangka, di mana dari 16 tersangka ini terbagi menjadi 4 TKP, antara lain di TKP Arborea Cafe di Kementerian LHK, kemudian TKP halte Transjakarta di depan Kemendikbudrismen, kemudian TKP di DPR MPR, dan TKP halte di depan Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami sampaikan bahwa khusus untuk di TKP Arborea Cafe di Kementerian Kehutanan, kami sudah berhasil mengamankan ada 3 orang tersangka, yaitu dengan inisial AS, kemudian MA, dan MHF. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya untuk di TKP halte Transjakarta, kami sudah mengamankan sebanyak 4 orang, di mana di dalam atau di TKP halte Transjakarta ini adalah kasus pembakaran dan sekaligus merusak daripada fasilitas yang ada di halte tersebut. Tersangka yang kita amankan ada 5 orang, di mana inisialnya adalah, yang pertama adalah HH, kemudian yang kedua ARP, yang ketiga adalah
SPU, yang keempat adalah IJ, dan 1 orang anak. Kemudian untuk di TKP DPR MPR, kami berhasil mengamankan 1 orang tersangka atas nama dengan inisial DH. Sedangkan untuk di TKP halte depan Polda Metro Jaya, ya ini pasca pengerusakan, kami berhasil mengamankan sebanyak 4 orang tersangka. Yang pertama dengan inisial EJ, kemudian yang kedua dengan inisial MTE, dan yang ketiga adalah dengan inisial SW, yang keempat adalah inisial JP. Selanjutnya, barang bukti yang berhasil diamankan ada di depan semua. Ini merupakan barang bukti yang kami sita, baik itu di TKP maupun di tempat-tempat pembuatan untuk dilakukan atau pembuatan bom Molotov. Artinya bahwa lokasi yang menjadi pengurusan seperti di halte, kemudian di kafe Borea Cafe, kesemuanya merupakan ataupun dibakar melalui media bom Molotov. Kemudian dari beberapa tersangka kemarin sempat dilakukan penggeledahan dan kita mendapatkan barang bukti berupa botol termasuk sisa sumbu yang didapatkan atau yang digunakan untuk media untuk membakar. Dari barang bukti tersebut, mungkin bisa rekan-rekan mungkin bisa lihat di depan bahwa ini bervariasi, ada berupa botol, kemudian ada beberapa kain nantinya, termasuk helm yang digunakan dan pakaian yang digunakan pada saat para pelaku beraksi melakukan pengerusakan maupun pembakaran. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan, mungkin sebagai tambahan bahwa di antara 16 tersangka ini terdapat 1 orang yang statusnya anak, di mana kami telah melakukan proses diversi yang mana ini dalam proses penanganannya kita melibatkan dari Subdit Renakta dan melibatkan dari KPAI maupun stakeholder yang ada di wilayah Jakarta. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Kapolda. Baik, terima kasih Bapak Dikimu atas penjelasannya. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang bertanyakan. Kami persilakan. Nanti mungkin dari tim kami, dari Pak Dirkim maupun dari Dircyber bisa memberikan penjelasan secara teknis. Ya, siapa ya? Pak Kabit Humas silakan dipandu ya. Tes, mohon izin, siap. Silakan Mas. Tes. Pak, permisi Pak, saya Ramadi dari Kumparan Pak. Ini dari Kontras baru merilis data, kabarnya ada 3 orang yang masih hilang dan belum ditemukan. Ini nama-namanya ada Bima Permana Putra, terus M. Farhan Hamid, terus Reno Syaputra Dewo. Ini semuanya pada hilang, lokasi terakhirnya kabarnya di daerah Brimob Kuitang. Nah, ini ada tanggapannya mungkin Pak, apakah mereka ditahan atau bagaimana Pak? Makasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian bahwa
Kami sudah mendapatkan informasi tersebut dari media sosial juga. Tentunya kami dari Polda Metro saat ini sudah membuat posko pengaduan orang hilang, di mana posko tersebut berada di Aula Satya Prabu Direktorat Krim dan di situ juga kami sudah share kemarin, di mana Pak Kabitumas sudah merilis bahwa pada hari Sabtu kemarin sudah merilis. Kemudian langkah dari kami juga sudah membuat tim gabungan untuk melakukan pencarian, langkah-langkah pencarian. Ini masih sementara by proses, mohon waktunya dan mohon doa restunya, semoga bisa mendapatkan hasil positif. Kemudian di sisi lain kami juga memohon kepada masyarakat barangkali apabila ada yang mengetahui atau mungkin yang kenal dengan orang tersebut atau pernah ketemu, tolong diinformasikan kepada nomor hotline yang sudah kami share melalui pengumuman atau di posko laporan orang hilang. Demikian. Kalau laporan sampai sejauh ini kami untuk laporan offline yang maksudnya orang datang belum ada yang datang. Kemudian secara WA juga banyak hanya mengucapkan terima kasih sudah dibentuk posko. Tapi secara detail untuk laporan melaporkan bahwa orang hilang belum ada online. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Niko Anggriawan dari Kompas TV. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi apakah nantinya ada TKP baru atau tersangka yang ditangkap di TKP-TKP lainnya, karena kita ketahui bahwa kejadian akhir Agustus lalu itu tidak hanya di 4 titik tersebut Pak. Mungkin nanti ada pelaku-pelaku yang ditangkap lagi atau gimana, nanti boleh mohon penjelasan dari Polda Metro Jaya terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya kami tidak akan berhenti sampai di situ. Kami masih terus akan melakukan pengembangan ke arah TKP-TKP lain. Besar harapan kami juga untuk bisa diberikan informasi selebar-lebarnya dan diberikan waktu untuk kita melakukan pendalaman terhadap para tersangka maupun di TKP yang lainnya. Terima kasih. Pak, saya Jasmine dari TV One. Mohon izin bertanya, ini untuk ke-16 tersangka ini apakah sudah dilakukan pendalaman? Apakah mereka tergabung dalam satu kelompok, mengenal satu sama lain, atau bertindak sebagai individu? Dan apakah mereka dari Jakarta atau ada yang dari luar daerah juga, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bahwa ke-16 tersangka ini sudah kita lakukan pendalaman dari berbagai macam kelompok dan berdasarkan tempat tinggal mereka ada yang dari Jakarta dan ada juga dari luar Jakarta. Jadi ini bervariatif ya, artinya kelompok yang berbeda-beda juga. Dan ini terus akan kami kembangkan ke arah kelompok yang lain. Terima kasih. Baik, cukup ya, nanti sama kami mungkin berkenan Mas. Ya, cukup ya. Siap. Selanjutnya barang bukti rekan-rekan ya. Selanjutnya.
Saudara, Polda Metro Jaya baru saja mengungkapkan perusak dan pembakar terkait dengan fasilitas umum saat demo yang terjadi pada 28 hingga 31 Agustus lalu. Perusakan dan pembakaran fasilitas umum ini terjadi di wilayah hukum Polda, Saudara. Sudah ada 16 tersangka yang kini diamankan dan ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, di mana 16 tersangka itu ditangkap dari 4 TKP yang berbeda di wilayah Polda Metro Jaya. Dari 16 tersangka ini, Saudara, satu diantaranya tadi aparat kepolisian mengatakan bahwa satu diantaranya merupakan anak di bawah umur dan penanganannya juga telah melibatkan oleh KPAI. Kapolda juga tadi menyatakan bahwa langkah yang sudah diambil atau dilakukan ini hanya untuk melindungi dan juga menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.